Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngulik asik sekalian, selamat berjumpa lagi dengan channel Ngulik Asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola menarik. Sahabat ngulik asik sekalian, pertandingan pertama Timnas Indonesia U19 telah terlaksana tadi malam dengan skor yang meyakinkan dengan mengalahkan Filipina 6-0. Ya, ini adalah skor yang mencolok untuk Timnas Indonesia yang bisa melesakkan 4 gol di babak pertama dan kemudian baru menambah 2 gol lagi di babak kedua. Ada yang menarik yang perlu kita bahas, sahabat ngulik asik sekalian. Dengan kemenangan 6-0 Timnas Indonesia melawan Filipina ini, sudah saya prediksi dari jauh-jauh hari bahwa Timnas Indonesia akan lebih dominan. Timnas Indonesia akan lebih dominan di grup ini. Apalagi lawan-lawan di grup ini levelnya masih ada di bawah Timnas Indonesia. Filipina, Kamboja, kemudian Timur Leste, ini adalah level-level yang masih di bawah Timnas Indonesia. Dengan komposisi pemain-pemain yang kemarin, di berita kemarin juga sudah kita bahas bahwa 23 pemain ini adalah pemain-pemain yang bermain reguler, pemain-pemain yang bermain inti, pemain reguler di Liga Indonesia musim kemarin. Kapten Dimitri, kemudian Arkan Kakak, ini adalah kan pemain-pemain yang sudah terbiasa berkompetisi. Nah, pasti akan berbeda ketika pemain-pemain itu memang sudah profesional. Pemain-pemain itu sudah mempunyai tim. Kemudian mereka bermain reguler. Coach Indra Safri akan lebih mudah menerapkan strateginya. Ya, terbukti tadi malam kita bisa mengalahkan Filipina dengan skor yang mencolok 6-0. Ya. Beberapa hal yang perlu kita bahas yaitu tentang bagaimana anak-anak ini bermain. Oke, skor 6-0. Ini adalah skor yang bagus, skor yang sangat banyak untuk sebuah tim memasukkan ke lawannya. Tetapi ada beberapa yang perlu dievaluasi oleh Coach Indra Safri. Yang pertama adalah kualitas passing. Kualitas passing dari anak-anak U16 ini masih belum sempurna. Banyak kesalahan-kesalahan yang mendasar yang masih harus diperhatikan oleh Coach Indra Safri, bagaimana mereka passing. Kemudian tadi malam tim Filipina itu kan pressingnya tidak terlalu ketat, tapi anak-anak tidak bisa memanfaatkan celah yang sangat lebar dari tim Filipina. Mereka ketika bermain itu masih bola itu selalu naik, selalu naik, harus sampai ke gawang, kemudian cutback itu selalu mereka terapkan seperti itu. Ini nanti ketika kita bertemu dengan Vietnam, kita bertemu dengan Thailand, kemudian Australia, bahkan Malaysia mungkin bisa jadi, kita akan tidak bisa bermain dengan cara bermain seperti ketika kita bermain dengan Filipina. Gol tidak kita jadikan masalah, tapi fakta di lapangan, bagaimana cara anak-anak bermain, mereka kadang masih kebingungan. Ya, mereka kadang masih kebingungan. Bola ini mau dikasihkan siapa? Ini. Kemudian pemain belakang, 3 pemain belakang, ada Kadek Arel, kemudian ada Iqbal. Ini pemain-pemain yang agresif. Jadi celah-celah itu akan sangat banyak di situ. Celah-celah itu akan sangat banyak. Ya. Kemudian pressing dari pemain tengah kita juga masih terlalu low. Ya, masih terlalu low. Berbeda dengan timnya Nova, timnya Sintayong. Ketika kita mau bermain pressing, mereka high. Sampai depan gawang pun mereka pressing. Tapi
setiap pelatih mempunyai ciri khas sendiri. Kita tidak usah membedakan antara Coach Sintayong, Coach Nova, Coach Indra Safri. Itu mereka punya pakem sendiri, mereka mempunyai formasi sendiri, mereka mempunyai gaya bermain sendiri. Coach Indra Safri disuruh mencontek cara bermain Nova, cara bermain Sintayong, tidak bisa karena dia sudah mempunyai pakem sendiri dengan formasi 4-3-3-nya. Ya, kemarin kita singgung sedikit formasi dari Indra Safri. Dari awal sampai akhir, Indra Safri pasti akan bermain aman dengan formasinya 4-3-3. Walaupun kita sudah menang, walaupun kita kalah, ya itulah formasi dia. Tapi tidak masalah, karena seorang pelatih mempunyai formasi sendiri. Seorang pelatih mempunyai gaya sendiri, pakem sendiri. Ya, tinggal anak-anak bisa tidak menjalankan apa yang diharapkan oleh Coach Indra Safri. Ya. Henry Van sudah pecah telur tadi malam dengan mencetak 1 gol. Ini bagus untuk pertandingan kemarin. Tapi tadi malam antara Henry Van dan Arkan Kakak pasti mereka tidak akan dimainkan bersamaan karena gaya main mereka sama. Tapi untuk determinasi itu lebih mobile Arkan Kakak kalau menurut saya daripada Henry Van. Tapi dengan pengalaman dia bermain di Eropa, Henry Van bisa jadi opsi yang bagus untuk timnas. Mungkin kalau Henry Van itu dimainkan di babak pertama dia sudah cetak gol di awal. Ya, mungkin ketika nanti melawan Kamboja bisa saja di rolling Henry Van yang main pertama karena Arkan Kakak tadi malam tidak mencetak gol. Tapi pergerakan Arkan Kakak lebih bagus, determinasi Arkan Kakak lebih bagus, daya tarungnya Arkan Kakak lebih bagus. Ya, tapi untuk tadi malam itu ada beberapa pemain yang bermain sangat bagus seperti Donitri, ya. Iqbal itu juga bagus, Kadek Arel, ya. Yang masih kurang itu adalah pemain tengahnya. Pemain tengah kita cara mengalirkan bolanya masih belum sempurna, ya. Pemain tengahnya ketika bola itu dialirkan terus itu dia masih belum sempurna. Artinya kadang bola itu berhenti. Kemudian di malam juga banyak kesalahan individu. Mereka lambat mengambil keputusan. Akhirnya Filipina yang tidak pressing ketat saja bisa beberapa kali mengancam gawang kita. Ya, ini harus segera dibenahi oleh Coach Indra Safri ketika nanti di pertandingan kedua melawan Kamboja, timnas Indonesia bisa bermain lebih bagus. Apalagi semalam Kamboja kalah 3-2 atas Timur Leste. Ya, berarti peta pertandingan, peta di grup A-nya akan berubah. Yang menurut saya prediksi yang pertama adalah Kamboja akan menyulitkan timnas Indonesia. Tadi malam malah kalah sama Timur Leste. Ya, ini kalau kita nanti melawan Kamboja menang, ya sudah nanti kita partai penentuannya melawan Timur Leste. Ya. Kalau di atas kertas Timur Leste melawan Filipina, Timur Leste akan menang, sama-sama 6 poin. Ya. Di pertandingan kedua nanti akan jadi kunci siapa yang akan menjadi juara grup itu nanti di pertandingan kedua. Ya, itu semoga nanti kita di pertandingan selanjutnya hari Sabtu, ya, di pertandingan kedua hari Sabtu nanti kita akan menang melawan Kamboja, kemudian kita mendapatkan poin dan tentunya adalah Coach Indra Safri harus segera membenahi tim ini. Low pressingnya harus ditambahi high, karena mereka terbiasa bermain dengan pressing yang tinggi. Ketika nanti bertemu dengan tim-tim yang mempunyai pressing tinggi, mereka tidak akan kesulitan. Kalau ini nanti kita bertemu dengan pressing yang tinggi, pastikan anak-anak pasti kesulitan kalau cara bermainnya seperti ini. Itu saja, terima kasih. Bravo Sepak Bola Nasional.